Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Arthur Welles Nicholas, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Baik teman-teman semua, di sini saya masih membahas tentang mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, namun dengan tema yang berbeda, yakni pengendalian rantai pasokan dan bagaimana pengendalian rantai pasokan ini bekerja di dalam konteks manajerial operasional. Baik, pertama-tama kita akan memulai dari definisinya. Pengendalian rantai pasokan sendiri adalah serangkaian proses pengelolaan, pemantauan, dan juga pengoptimalan aliran material, informasi, dan keuangan dari supplier hingga kepada konsumen atau customer akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan operasional yang efisien, mengurangi resiko gangguan, dan meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan. Lalu, mengapa pengendalian rantai pasokan ini penting di dalam suatu manajerial? Yang pertama, untuk meminimalisir resiko gangguan seperti keterlambatan pengiriman, kekurangan stok atau ketergantungan pada satu pemasok. Yang kedua, untuk efisiensi operasional, yakni untuk memastikan produksi berjalan sesuai ekspektasi, lancar tanpa adanya hambatan. Ketiga, untuk melakukan pengendalian biaya, yakni menghindari pemborosan akibat manajemen persediaan yang buruk atau semisal pembelian bahan baku yang berlebihan untuk produksi. Kemudian juga keempat, untuk memenuhi kepuasan pelanggan, yakni untuk memenuhi permintaan produk sesuai permintaan pelanggan, dan juga selalu memastikan apabila stok itu tersedia di setiap cabang atau anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan, dan juga untuk memastikan resiko kehilangan dan juga untuk meminimalisir resiko kehilangan pelanggan dari perusahaan yang dijalankan. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita akan membahas bagaimana pengendalian supply chain ini bergerak atau beroperasional di dalam konteks manajerial. Yang pertama-tama, kita memerlukan satu perencanaan atau planning, yakni menentukan kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi, dan juga distribusi. Kedua, yakni kita perlu melakukan pemantauan atau monitoring, yakni melacak kinerja pemasok, tingkat persediaan, dan juga bagaimana permintaan pasar dari produk yang kita produksi. Kemudian juga ketiga, kita harus melakukan koordinasi antara supplier dan juga produsen dan juga distributor secara efektif. Keempat, kita harus melakukan evaluasi, yakni menganalisis performa rantai pasokan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Semisal ketika ada terjadinya keterlambatan dalam pengiriman bahan baku dari supplier kepada produsen atau sebaliknya dari produsen kepada distributor, ya seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja saya akan masuk ke dalam contoh studi kasus yang saya ambil di dalam kasus pengendalian supply chain ini. Saya mengambil kasus yang terjadi pada PT Bosch Indonesia pada tahun 2018. Pada tahun 2018, PT Bosch Indonesia sebagai produsen komponen otomotif dan peralatan industri kelas dunia menghadapi tantangan kompleks dalam rantai pasokannya yang bersifat global. Pada tahun 2018, perusahaan mengalami krisis pasokan yang dikarenakan satu, pembatasan ekspor logam mineral jarang dari Cina yang dikarenakan kebijakan pemerintahan Cina pada saat itu, dan juga ketergantungan berlebihan PT Bosch Indonesia pada satu jalur logistik laut. Kemudian juga kesalahan peramalan permintaan spare part di pasar otomotif Indonesia oleh PT Bosch Indonesia. Dampak yang terjadinya pada saat itu operasionalnya, yakni penundaan produksi hingga 40% spare part yang seharusnya sudah diproduksi, kemudian juga biaya tambahan sebesar 15% untuk pengadaan darurat bahan baku yang tidak tersedia dari Cina, kemudian juga gangguan pasokan ke pabrik otomotif mitra seperti Toyota, Daihatsu, dan beberapa mitra Bosch lainnya. Kemudian juga di dalam finansial, PT Bosch Indonesia mengalami kerugian sebesar 120 miliar. Lalu apa solusi yang ditawarkan PT Bosch Indonesia untuk menyelesaikan hal ini? Yang pertama, mereka melakukan restrukturisasi pada jaringan pasokan, yakni pengembangan pusat distribusi regional di Batam, kemudian juga kerjasama dengan pemasok lokal untuk komponen tertentu.
Kemudian juga mereka melakukan melakukan impor logam mineral jarang dari beberapa wilayah yang berada di Eropa ke Indonesia. Tentu saja hal ini yang menyebabkan mereka memiliki 15% kelebihan biaya yang seharusnya bisa mereka hemat tadi. Itu saja dari saya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.